Oke, selamat datang kembali lagi bersama saya di pertemuan kedua mata kuliah Matematika 2. Nah, di sini kita akan membahas aturan L'Hopital. Mungkin teman-teman udah ada yang penasaran, mungkin juga ada yang enggak. Nah, di sini saya mencoba untuk berbagi saja, semoga berguna buat teman-teman. Nah, untuk agenda kita kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian aturan L'Hopital itu sendiri, kemudian bentuk umumnya, lalu contoh dan latihan soal. Nah, langsung masuk aja ke aturan L'Hopital. Apa sih aturan L'Hopital itu? Nah, jadi ini merupakan sebuah turunan gunanya untuk membantu kalian ketika menemukan soal dalam bentuk limit yang ketika konstantanya dimasukkan dia menghasilkan bentuk tak tentu. Maka dari itu, ketika kalian menjumpai hal seperti itu, kalian bisa menggunakan konsep ini. Nah, konsep ini kenapa namanya yaitu L'Hopital ya? Karena nama penemunya itu sendiri. Sumber ini saya dapatkan di Wikipedia. Oke, udah paham? Langsung aja yuk kita masuk ke bentuk umumnya. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Jadi begini, jika kalian menemui sebuah limit, yaitu x mendekati konstanta dalam bentuk fungsi fx per gx, ketika kalian masukkan konstantanya dan hasil fungsi ini bernilai tak tentu, kalian bisa menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikannya. Tetapi apabila kalian masukkan konstantanya dan fungsi ini bernilai, ya udah itu berarti bentuk tertentu. Jadi nggak usah kalian pakai aturan L'Hopital. Udah ketemu hasilnya langsung. Nah, aturan L'Hopital itu caranya gimana? Yaitu kalian cukup menurunkan persamaan fx per gx ini. Apabila kalian turunkan satu kali dan dia sudah menemukan hasil tertentu, maka kalian udah itu hasilnya. Tetapi ketika kalian turunkan satu kali itu masih menghasilkan bentuk tak tentu, maka kalian harus turunkan lagi sampai kalian mendapatkan hasilnya. Begitu. Maksudnya hasilnya hasil tertentu, bukan hasil tak tentu. Nah, kalian perlu tahu untuk macam-macam bentuk tak tentu itu apa aja sih? Yaitu ada 7 macam. Yang pertama 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga minus tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Yang sering kalian jumpai sih dua pertama ini, yaitu 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Mungkin langsung masuk aja ke contoh supaya kalian lebih paham. Nah, untuk yang pertama, contoh bentuk 0 per 0. Ini ada soal, hitunglah limit x mendekati, ini 0 ya, bukan A. Limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per x kuadrat. Sebelum masuk ke turunannya, kalian perlu cek dulu. Langkah awalnya kalian harus ngecek, masukkan nilai x ini sama dengan 0. 1 min cos 2 kali 0 per 0 kuadrat. Hasilnya adalah cos 2 kali 0, yaitu 0. Cos 0 sama dengan 1 per 0 kuadrat, yaitu 0. Jadi hasilnya adalah 1 minus 1 sama dengan 0 per 0 kuadrat 0.
Jadi hasilnya 0/0. Nah, itu termasuk bentuk tak tentu. Makanya kalian perlu menggunakan aturan hospital untuk mendapatkan hasilnya. Caranya gimana? Yaitu kalian turunkan dulu satu kali, yaitu turunan cos X apa sih? Lupa aku, Mas. Oke, kalau aku biasanya ngingetnya gini, min cos sin cos. Jadi turunannya min cos yaitu sin, turunannya sin yaitu cos. Sebaliknya, integralnya cos yaitu sin, integralnya sin yaitu min cos. Oke, langsung masuk kembali ke soal. Cos 2x, kita mulai dari yang awal dulu. 1 diturunkan, konstanta kalau diturunkan terhadap x ya hasilnya 0. Jadi 0 min cos 2x. Cos 2x turunannya apa? Min cos. Min cos jadi sin. Oke, jadinya nanti ini sin 2x. Nah, konstanta di duanya ini lari ke depan kali cos. Jadi kali sin maksudnya. Jadi turunannya adalah 2 sin 2x. Begitu. Nanti kalau misalnya ini diturunkan lagi ya, ininya dikali lagi ke depannya, terus sinnya diturunin gitu. Nah, ini kan turunannya 2 sin 2x. X kuadrat turunannya adalah 2x. 2-nya lari ke depan, 2-nya kurangi 1. Jadi 2x. X pangkat 1. Nah, 2x ini kita masukkan lagi konstantanya. Dia udah bernilai atau belum? 2 sin 2 kali 0 per 2 kali 0. 0. Sin 2 kali 0, sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 ya 0. 2 kali x, x-nya 0 ya 0. Jadi hasilnya 0/0. Masih dalam bentuk tak tentu. Turunin lagi. Limit x mendekati 0, 2-nya kaliin lagi ke depan, jadinya 4. Sin x turunannya yaitu cos x. 4 cos 2x tetap per 2x diturunkan terhadap x, satunya lari ke depan dikalikan 1 kali 2, 2x pangkat min 1. Ya udah, jadinya 2. Gitu. 1 min 1 kan 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi kita cek lagi. 0 konstantanya kita masukkan. 4 cos 0. Cos 0 sama dengan 1. 4 kali 1 per 2. 2. Ini hasilnya. Oke, kalau udah ketemu hasilnya ya udah selesai. Tetapi kalau misalnya ini masih menghasilkan bentuk tak tentu, kalian turunin lagi sampai ketemu hasilnya. Hasilnya itu harus bentuk tertentu. Begitu. Oke, pahami dulu. Lanjut. Kemudian contoh bentuk tak hingga per tak hingga. Ada-ada aja. 2. Ini ada soal 2x pangkat 3 min 7x plus 4 per 3x kuadrat min 5x. Langkah pertama seperti yang tadi, kita masukkan x-nya sama dengan tak hingga. 2 tak hingga pangkat 3 banyak banget. Min 7 kali tak hingga banyak banget. Per 3 tak hingga pangkat 2 banyak banget. Min 5 kali tak hingga banyak banget. Sama dengan hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadinya kalian harus menggunakan aturan ini. Nah, langsung kita turunkan satu kali. 2x pangkat 3 6x kuadrat, 7x jadi 7 per 4-nya jadi 0 karena nggak ada konstanta, nggak ada x yang nempel. Terus 3x kuadrat turunin, 2-nya kalikan ke depan 6x, 2-nya kurangi 1 6x min 5.
X pangkat 1, satunya kaliin ke depan, min 5, X 1 min 1, 0, X pangkat 0 kan 1, 5 kali 1, 5. Nah, cek lagi, masukin tak hingga, 6 tak hingga pangkat 2 banyak banget, minus 7 per 6 kali tak hingga banyak banget. Hasilnya masih tak hingga per tak hingga. Ya udah, turunin lagi. Sekali lagi, 6x kuadrat turunin jadi 12x, 6x jadi 6. Nah, ini udah ada hasilnya. Karena ini 6-nya nggak ada x-nya, kita masukkan 12 kali tak hingga banyak banget per 6. Oke, hasilnya 2 kali tak hingga. Nah, 2 kali tak hingga itu kan bukan bentuk. Nah, 2 kali tak hingga kan nggak ada nih di sini. Ya udah, itu bentuk tertentu, berarti hasilnya 2 kali tak hingga ya tak hingga. Itu ada hasilnya gitu. Itu bentuk tertentu. Nah, oke. Sampai di sini dipahami dulu. Kita lanjut. Langsung contoh soal. Ini bakal lebih menarik lagi. Mau berapa contoh soal? Udah gak usah banyak-banyak, satu dulu, kita pelan-pelan aja. Ini ada soal limit x mendekati 2x kuadrat plus x min 10 per x kuadrat plus 7x minus 18. Langkah pertama seperti tadi, kita substitusikan dulu x sama dengan 2. Maka diperoleh 2 kali 2 pangkat 2 plus 2 minus 10 per 2 pangkat 2 plus 7 kali 2 minus 18. Ini kalau dikalkulasikan hasilnya 0 per 0, dan itu menghasilkan bentuk tak tentu. Langsung kita gunakan aturan L'Hopital. Kita turunkan fungsi fx dan gx nya 1 kali dulu. Oke, kita turunkan 1 kali, sama dengan 2x kuadrat jadi 4x, 4x plus 1 per 2x plus 7x jadi 7. Kita substitusikan lagi, 4 kali 2, 4 kali 2 8 plus 1 per 2 kali 2 plus 7, yaitu sama dengan 11. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Jadi kalian gak perlu menurunkan lagi. Ini udah jadi hasil. Gampang kan? Tinggal kalian turunin aja. Kalau misalnya kalian masih bingung menurunkan sebuah persamaan, kalian harus pelajari ini lagi. Kalian harus mahir penurunan. Kalau misalnya ada yang gak paham, nanti tanya aja, gak apa-apa. Semoga dengan sering latihan soal, kalian bisa lebih paham, lebih mahir menurunkan sebuah persamaan. Seperti itu. Lanjut ke latihan soal kedua. Ini ada soal limit x mendekati 4. Persamaannya 3x kuadrat min 14x plus 8 per x kuadrat min 3x minus 4. Langkah pertama seperti yang tadi kita substitusikan x sama dengan 4, yaitu hasilnya 3 kali 4 pangkat 2 48 min 14 kali 4 56 plus 8 per, ini dimasukin semua, hasilnya yaitu 0 per 0. Nah, 0 per 0 kan bentuk tak tentu. Ya udah, gunakan lagi aja aturan ini, yaitu kalian turunkan 1 kali persamaan ini. Nah, kalian turunkan jadi 6x
minus 14 per 2x minus 3. Nah, kalian substitusikan dulu x sama dengan 4, persamaan yang kalian udah turunkan satu kali tadi. Nah, udah ketemu hasilnya nih. 6 kali 4 minus 14 sama dengan 10 per 2 kali 4 minus 3 sama dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Oke, udah ketemu jawabannya. Jadi kalian gak usah menurunkan lagi. Tetapi kalau misalnya ini masih hasilnya bentuk tak tentu, kalian turunkan sampai kalian dapat bentuk tertentu gitu. Sederhana sebenarnya, gampang, cuman kalian harus mahir aja penurunan gitu. Nah, semoga ini yang terakhir. Oke, ini sin-cos lagi. Ini ada soal limit x mendekati 0, e pangkat 2x min 2e pangkat x plus 1 per cos 3x minus 2 cos 2x plus cos x. Kita kembali mengingat-ingat penurunan kosin cos ini, min kosin cos ini. Kalian substitusikan dulu x sama dengan 0. Dia hasil ini bentuknya tak tentu apa enggak? Ternyata bentuknya tak tentu. Gimana caranya? E pangkat 2 kali 0. E pangkat 0 sama dengan 1 minus 2 E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. 1 minus 2 plus 1 sama dengan 0. Oke, lanjut bawahnya. Cos 3 kali 0 minus 2 cos 2 kali 0 plus cos 0. Cos 0, 3 kali 0 kan 0. Cos 0 sama dengan 1 minus 2 cos 2 kali 0, 0. Cos 0 itu 1, jadi 2 plus cos 0. Cos 0 1. Jadi tadi 1 minus 2 plus 1. 2 min 2 0. Ya udah, 0 per 0 tak tentu. Pakai L'Hopital lagi. Kebacakan ya. Oke. Kita turunkan persamaan ini satu kali. Caranya gimana? Kalau E pangkat gini gampang. Duanya yang di pangkat ini yang nempel sama X itu turun. 2 E pangkat di sininya tetap 2X nih. 2 E pangkat 2X minus ini konstantanya turun lagi 1 kali 2 minus 2 E pangkat X, ininya tetap pangkat E. Oke. 1 diturunin terhadap X ya 0, gak usah tulis, per cos 3X. 3 nih lari ke depan dikaliin 3 turunannya cos turunannya ini sin, min sin. Kan nih kalau misalnya kalian ganti positif ya sininya negatif, min sin jadinya gitu. Nih coba ya, min sin integralnya kan harusnya cos X. Ya udah ini paham nggak? Ya pokoknya gitulah. Jadi turunannya cos X itu ya min sin gitu. Min 3 sin 3X plus 2 cos 2X, 2 nya kalikan ke depan jadi 4 cosnya turunan min cos apa? Turunan min cos yaitu sin. Nah jadi 4 sin 2X. Min cos turunannya plus sin ya, makanya di sini positif. Kemudian cos X
cos X turunannya min sin. Sama kayak yang awal tadi, turunannya cos ya min sin gitu. Minnya tuker sini gitu teman-teman. Kalian harus paham ini. Ini gampang sih nginget-ngingetnya. Kalau aku biasanya pakai ini. Nah, kita masukin lagi nih 0 2 pangkat 2 kali 0 pangkat 0 1 2 kali 1 2 minus 2 pangkat 0 1 2 min 2 0 sama dengan pembilangnya 0 per min 3 sin 3 kali 0 sin 0 sama dengan 0. Jadi min 3 kali 0 ya 0 plus 4 sin 2 kali 0 sin 0 0 0 plus 0 min 0 ya sama dengan 0 per 0 masih tak tentu. Turunin lagi, turunin sekali lagi. Oke, semoga dapat. Turunannya 2 pangkat 2x, kalikan ke depan nih duanya 4 pangkat 2x, pangkatnya tetap minus 2 pangkat x, satunya kalikan ke depan min 2 nya pangkatnya tetap pangkat x min 2 pangkat x per min sin min 3 sin 3x. Turunannya yaitu 3-nya kalikan ke depan, jadinya kan min 9 min sin turunannya apa? Ini adanya kan sin, turunannya cos. Ya udah, kalau misalnya min sin turunannya ya min cos gitu. Paham? Oke. Plus 4 sin 2x, 2-nya kalikan ke depan, jadi 8 sin turunannya apa? Sin turunannya cos. Oke. Jadi 8 cos 2x-nya tetap minus min sin x turunannya apa? Min sin x ya turunannya sama min cos x. Nah, ini turunannya. Oke, kita substitusikan 0 ini 4 pangkat 0 1 sama dengan 4 min 2 pangkat 0 1 2 4 kurangi 2 per min 9 cos 3 kali 0 cos 0 sama dengan 1. Nah, jadi min 9 kali 1 min 9 plus 8 kali cos 0 1 8 minus cos 0 1 minus 1 sama dengan 2 per min 9 tambah 8 minus 1 min 10 tambah 8 utang 10 dibayar 8 minus 2 utang 2 jadi sama dengan minus 1. Nah, ini hasilnya. Jadi kalian gak perlu menurunkan lagi, karena udah ketika kalian cek itu hasilnya udah bentuk tertentu gitu. Jadi mainnya ngecek gitu. Jangan langsung dapet soal langsung kalian turunkan, belum tentu itu bentuknya tak tentu. Makanya harus kalian cek dulu gitu. Langkah-langkahnya kalian harus perhatikan supaya nggak salah, nggak eman-eman. Kalau soal itu tidak perlu menggunakan aturan L'Hopital, ya kalian nggak perlu menggunakan, langsung dapat hasilnya. Tetapi kalau diperlukan untuk mempermudah kalian mendapatkan hasil, silahkan digunakan gitu. Nah, udah itu aja perkuliahan kita kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya lewat WhatsApp saya atau lewat grup saya. Nah, untuk pertemuan kali ini akan ada tugas. Besok Sabtu akan saya kirim melalui email kalian. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Belajar yang rajin. Kalau misalnya ada kendala atau halangan, silahkan tanyakan saja, tidak apa-apa.
supaya kalian bisa. Oke, selamat berjuang. Terima kasih.